Apakah kalau mindah AC ke lokasi lain harus ganti freon? Kata tukang AC-nya begitu. Tidak ya guys, itu teknisi penipu. Bongkar pasang AC tidak perlu isi freon, bongkar pasang AC tidak perlu ganti freon. Nih, gue kasih tutor cara pump down freon sebelum AC dibongkar agar bisa digunakan lagi di tempat barunya si freon ini. Tapi kalau untuk bongkar sendiri teman-teman perlu alat ya. Tanpa alat pendukung kerja teman-teman tidak bisa. Mau gimana pun juga harus punya alat. Yang pertama obeng plus, test pen, kunci L, kunci Inggris 2 kalau mau bongkar sendiri AC-nya. Lalu manifold gate plus adaptornya plus tang martil untuk bongkar indoor. Langkah yang pertama, teman-teman hidupin AC-nya. Nah, pastikan AC-nya hidup dan pastikan kompresor atau mesin yang di luarnya nyala. Setelah kompresor hidup atau outdoor hidup, lalu teman-teman ambil test pen dan pastikan tidak ada arus bocor di sini ya, di area sini, area outdoor ini. Setelah aman dari arus bocor, tidak ada, barulah teman-teman buka ini. Pasang tang ampere di posisi A ampere agar teman-teman bisa tahu ampere sebelum AC ini dibongkar. 1,6, 1,5. Setelah terpasang tang ampere, teman-teman buka baut penutup ventil ini ya, tutup ventil atau pot pengisian freon. Lalu teman-teman ambil manifold gate. Jadi bongkar pump down ini harus dalam kondisi AC hidup ya. Ambil manifold gate, selang biru, di sini ya. Kita ukur dulu tekanannya agar tahu tekanan sebelum AC dibongkar ya. Tekanan freonnya sebelum AC dibongkar. Nah, dia ada di 160 ya. 160. Oke. Lalu teman-teman buka tutup pengaman keran valve L ini ya. Lalu ambil kunci L. Kalau AC yang brand Jepang biasanya mereka pakai yang 4 mili yang kecil ya. Nih. Kalau AC ini Jepang, merek Jepang, Panasonic, Daikin kayak gitu, dia pakai yang kecil, 4 in apa 4 mili, 4 mili ya. Kalau yang brand-brand dari China itu biasanya yang gede, 5 mili ya. Nah, ini ada pipa gede, pipa kecil, pipa gede. Pipa tekan atau pipa tiup yang kecil, lalu pipa gede ini pipa hisap atau pipa suction ya. Nah, kita tutup dulu yang pipa tekan, pipa tiup. Kalau ininya kita mampetin, pipa tiupnya kita mampetin, kita tutup, hanya yang pipa sedot aja terbuka. Jadi tujuannya itu menyedot freon yang ada di sepanjang pipa ini, yang ada di EPAP juga indoor, di area indoor dalam itu tersedot semua.
disedot, masuk, ngumpul ke dalam kompresor ya. Nanti ditandain dengan jarum ini turun. Jarum ini turun artinya kalau dia udah mentok ke 0 artinya freon sudah ngumpul semua ke dalam kompresor. Nih caranya gini, lihat ya teman-teman, hitung ya jarak dari sini ke arah 0 ini berapa detik. Itu tujuannya nanti agar teman-teman bisa bongkar sendiri freon AC ini tanpa pakai manifold ini, tanpa pakai manifold. Jadi cuman modal kunci L doang sama kunci Inggris ya. Tutup itu ke kanan ya guys, tutup ke kanan. Nih putar searah jarum jam sampai mentok. Nah oke, hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah 20 atau sekitar setengah menit ya. Oke, udah mentok ke 0 artinya freon sudah ngumpul semua ke dalam kompresor. Barulah kita tutup yang outdoor ini. Jadi suara kompresor udah berubah ya, berubah kasar kalau dia udah ngumpul semua. Baru kita tutup yang salah arah, yang pipa hisapnya ya, untuk mengunci freon jadi terkurung di dalam outdoor unit atau terkurung dalam kompresor. Nah setelah terkunci yang ini, buru-buru matiin AC-nya teman-teman. Nah matiin AC-nya ya. Setelah mati barulah teman-teman bongkar manifold ini, terus nih ya, terus bongkar manifoldnya ini. Nah ini aman ya, karena freon sudah ngumpul semua ke dalam kompresor, ke dalam outdoor unit ini ya. Freon semuanya sudah tersimpan ke dalam outdoor unit atau ke dalam kompresor ini. Pasang lagi tutup ini, pasang lagi tutup ini. Lalu langkah selanjutnya teman-teman, bongkar kabel ini, cabut dulu stop kontak ya, bongkar ini kabel, lalu bongkar baut nipple ini. Nah untuk membongkar ini teman-teman perlu 2 kunci Inggris. Yang pertama kayak gini, 1 posisinya, dan 1 gini. Jadi yang kanan ini ke bawah, yang kiri ke atas ya, untuk menahan agar tidak patah ini. Jadi gini. Terus gitu, bongkar, bongkar, bongkar. Nah di sini sambungan juga ya, biasanya sejengkal, sekitar sejengkal dari keluarnya pipa yang di belakang tembok itu. Dibuka ini pakai karter, nanti kelihatan pipa sambungannya. Teman-teman buka di situ pipa sambungannya. Setelah baut-baut di pipa ini sudah terbuka, barulah teman-teman buka di baut yang di bracket ini. Bracket itu semua baru turunin outdoornya, turunin bracketnya, turunin pipanya, baru yang terakhir turunin indoor unit ya. Kayak gitu ya teman-teman, kalau mau bongkar sendiri AC-nya. Nah kalau teman-teman bilang, ah bang gua nggak punya tang ampere, nggak punya manifold gate, nah itu tadi ya. Jadi teman-teman cuma modal kunci L, tutup yang kecil ini, terus hitung sekitar 20 menit atau 30 menit, setengah menit lah ya, baru tutup yang pipa gedenya. Maka kompresor akan tersimpan semua ke dalam outdoor unit. Atau tutup yang pipa kecilnya, terus tunggu sampai suara kompresornya agak kasar, agak berubah ya, yang tadinya halus jadi berubah jadi agak kasar, itu artinya sudah ngumpul semua freon ke dalam outdoor unit. Baru tutup yang pipa gedenya. Oke gitu ya teman-teman. Jadi bongkar pasang di AC itu tidak perlu isi freon, tidak perlu ganti freon. Kalau ada yang bilang harus isi freon, ganti freon, fix teknisi penipu. Hati-hati ya guys, ada banyak sekali trik-trik curang di dunia AC.